Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman, sehingga mampu melangkahkan kaki kita di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim-taklim yang insya Allah akan menghantarkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita berada di tanggal 22 Safar 1445 Hijriah. Kaitannya dengan bulan Safar ini adalah bulan kedua tahun Hijriah. Saya mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah, mari kita tidak melupakan bulan-bulan Hijriah. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita budayakan menyebut dengan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi itu tidak ada anjurannya, tapi kalau kalender Hijriah, khususnya kalau kita umat Islam, jamaah yang ada di Syuhada ini. Kemudian kita membaca beberapa sejarah, misalnya dalam kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah-sejarah yang lain. Tepatnya di bulan Safar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasul itu hijrah dimulai dari bulan Muharram. Dalam beberapa riwayat perjalanan Nabi hijrah itu ada yang mengatakan kurang lebih 1 bulan, ada yang mengatakan lebih, tapi kita membaca beberapa catatan tepatnya kurang lebih di bulan Safar juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat sudah berada di Madinah pada waktu itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, Madinah waktu itu jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau sekarang wah nyaman banget itu di Madinah. Zaman dulu hutan belantara, padang pasir dan tidak ada penerangan apapun. Tapi Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Itu sampainya di sana di bulan Safar,
namanya juga manusia biasa Bapak Ibu, sahabat ada yang semacam galau lah gitu. Ada yang mungkin bertanya, apa sih yang dicari Rasulullah ini, enaknya di Mekah begitu, kita ke tempat yang baru. Maka di saat itulah dalam asbabun nuzulnya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan dengan cara yang mudah dan hadiahnya adalah surga. Ini tidak main-main Pak, kalau hadiahnya surga itu dan yang berjanji Rasulullah, kita harus yakin itu pasti itu Bapak Ibu. Kalau janjinya manusia bisa saja meleset-meleset sedikit itu. Tapi kalau sudah Rasul yang berjanji, insya Allah Bapak Ibu pasti itu. Jadi semacam motivasi kita, siapa tahu saat ini juga kita masih ada yang galau. Kita ini di negeri tercinta ini dalam sejarah dicatat sudah 78 tahun kita itu merdeka. Undang-undang juga mengamanatkan fakir miskin dipelihara oleh negara. Itu diplesetkan oleh dalang itu. Pantas saja sampai itu miskin terus dipelihara oleh negara. Jadi kemiskinannya yang dipelihara, bukan orang miskin yang dihidupi oleh negara. Itu plesetan dari dalang itu. Nah, jadi kalau sampai saat ini kita juga ada yang merasa galau, sudah 78 tahun kita merdeka. Ini persis kejadian di saat sahabat dan Rasulullah di Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 4 amalan itu apa saja? Berat kan enggak? Rasul bilang enggak, ringan saja. Maka dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, di dalam beberapa riwayat itu banyak sekali hadis-hadis yang lain penunjangnya. Ada juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya. Rasul mengatakan begini, wahai sahabat-sahabatku, ada 4 amalan yang hadiahnya adalah surga. Sudah dijamin lah, bilang gitu kan. Kata sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa itu 4 itu? Nabi bilang, afsus salam, sebarkan salam. Sekarang bahasanya dikembangkan lagi, sebarkan kedamaian. Jadi umatnya Nabi itu adalah umat yang cinta damai, karena Islam itu selamat, selamat itu damai. Jadi kalau ada umatnya Nabi mengajarkan provokatif, nah itu gak benar itu, tolong diingatkan kembali itu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, buktikan kita ini cinta damai. Apa buktinya? Sebarkan salam. Dan jangan lupa kalau kita salam itu juga harus dibarengi dengan senyum. Adakah orang salam dengan cemberut? Tidak ada Pak, susah kalau kita salam sambil, kalau kita salam assalamualaikum kan enak banget itu. Bahkan dalam beberapa penjelasan Pak dokter itu, nah, orang itu Pak sekali senyum itu bisa menarik beberapa energi di dalam tubuh kita, salah satunya adalah usus kita itu Pak. Makanya kalau kita ngutip penjelasan dari Dr. Nur yang Surabaya itu, yang sudah viral itu, mungkin Bapak Ibu sudah dengarkan, orang yang ahli senyum, yang biasa senyum katanya itu, jangan heran Pak, suka betul kantut. Jadi kalau Bapak Ibu susah kentut berarti kurang senyum itu. Menurut penjelasan beliau itu kan, Bapak Ibu ngikuti penjelasan ini enggak, ya silahkan, saya ngutip aja penjelasan beliau itu. Kan kita ada juga Pak dokter di tempat ini. Jadi nyebarkan salam itu Bapak Ibu sangat banyak sekali sekarang penjelasan itu. Nah kita ini umumnya salam juga, cuman kadang salam kita itu kurang-kurang Pak. Mohon maaf yang kebetulan punya handphone itu, kalau ditelepon kan kita kan sering ngetes teman kan, kering bunyi kan. Yang banyak bilang itu Waalaikum. Kita bingung, Waalaikum itu apa artinya? Coba kita luruskan kembali, Assalamualaikum. Kalau dari satu di antara kita jamaah ini semua membudayakan salam itu yang benar, Assalamualaikum itu minimal.
Kalau mau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau kita artikan salam itu Pak, doa. Salam itu kita mendoakan kita agar kita diberikan keselamatan, karena semua itu. Warahmatullah dapat rahmat dari Allah, wabarakatuh berkah dari Allah. Makanya kalau kita salam sholat itu lengkap Pak. Minta selamat, minta berkah, dan minta rahmat. Makanya dibaca nyaring, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah sering ingatkan Bapak Ibu, salam itu yang wajib dibaca panjang itu 3 tempat saja. Assalamualaikum 1, warahmatullah 2, wabarakatuh 3. Jadi mari kita saling mengingatkan, salam ini harus dibaca benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Begitu juga yang menjawab. Salam itu kan ada etika-etika yang harus kita ikuti. Misalnya ada petunjuk, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita baca penjelasan ini, siapa yang mendapatkan sesuatu dari orang lain, balaslah lebih. Kalau nggak bisa lebih, minimal sama. Nah, jadi kalau kita praktekkan, misalnya saya ini mengucapkan assalamualaikum, kalau Bapak mau yang bagus, jawabnya minimal waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih bagus itu Pak. Kalau mau pas-pasan impas saja, ya dijawab waalaikumsalam. Itu pas-pas saja. Tapi kita dianjurkan hendaknya memberikan sesuatu yang lebih dari pemberian asalnya. Itu dalam hal salam. Kalau dikembangkan dalam hal yang lain, misalnya kita pernah dikasih orang uang 1000, kita balas pada orang lain kalau bisa lebih lah dari 1000. Jangan pas-pas juga 1000. Kalau kita mau cari yang lebih baik. Kemudian yang kedua, salam ini juga mohon Bapak Ibu yang biasa ngirim WA, SMS, kalau bisa Mbok ya jangan disingkat-singkat lah. AS, WR, WB. Kalau anak kita nggak paham AS itu apa, tanya Pak, ini kenapa AS itu taunya Amerika Serikat itu. Nah, daripada penafsiran yang aneh-aneh, sebut saja. Kalau kita nggak sanggup assalamualaikum, salam saja udah cukup Pak. Salam itu juga artinya selamat. Assalamualaikum, selamat. Syukur biya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab sekarang HP yang canggih itu dipegang AS itu sudah keluar salam tulisannya. Silakan aja. Nah, kecuali HP yang baru itu, yang baru 10 tahun kira-kira, itu tidak keluar. Kalau yang baru sama sekali Pak, dipijit AS itu keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita saja. Nah, ini termasuk bentuk menyebarkan salam. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, sebarkan salam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan tulisan. Kalau perbuatan ketemu dengan siapa saja, ucapkan salam Bapak Ibu. Walaupun kita habis dimarahi, tidak apa-apa, salam tetap kita sebarkan. Siapa tahu kita biasa Pak, kalau habis rapat marah-marah kan, yang dimarahi kita lagi, tidak apa-apa ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Dia gak jawab, tidak apa-apa, malaikat yang jawab Pak. Keterlaluan loh Pak kalau ada orang diucapin salam tidak jawab itu. Itu yang pertama, afsus salam. Kata Rasulullah yang kedua, wa at'imut ta'ama, dan berilah makan. Pengertian berilah makan ini bagi kita yang punya kelebihan harta, biasakan Pak bagi-bagi rezeki lah gitu. Makanya dipraktekkan oleh teman-teman ada gerakan Jumat Berkah. Silahkan saja, itu dalam rangka mengamalkan ini Pak, memberi makanan. Atau mungkin di antara kita ini yang sangat diutamakan oleh Rasulullah, dianjurkan kita ini coba kontrol keluargamu itu. Siapa yang kekurangan makan, kalau kita punya kelebihan, kasih dia. Kalau keluarga kita sudah aman semua, tetangga kita Bapak Ibu, jangan sampai kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Itu diancam oleh Nabi. Tidak beriman orang yang kenyang perutnya sementara tetangganya kelaparan. Ya bagaimana mengetahui tetangga kelaparan? Gampang saja. Kalau kita
punya tetangga sering betul nangis, terus anaknya itu sekali-kali didatangi, jangan di SMS. Apa ikam nih anak menangis terus, didatangi, ditanya ada apa masalah, siapa tahu belum sarapan, belum ini, belum makan dan sebagainya. Itu penting itu. Jadi berbagi makanan ini luar biasa Bapak Ibu hikmahnya itu. Kalau kita ngambil contoh saja, misalnya seseorang memberikan makan kepada orang lain, misalnya si A memberi makan pada si B. Si B ini diberi makan, dimakan kenyang, jadi darah dan daging, dipakai sholat. Si B ini dapat pahala 100, yang memberi si A juga dapat pahala 100 Bapak Ibu. Makanya saya pernah bertanya kepada teman-teman yang ahli, kenapa ada gerakan Jumat Berkah? Karena dia mengincar, harapannya dikasih makan, dipakai sholat Jumat, tapi prakteknya dikasih makan dibawa pulang kan. Nah, berarti pahalanya untuk sholat asar dan maghrib nanti. Kalau mau Jumat ya pagi-pagi dikasihkan. Jadi tidak masalah itu. Yang penting kita dianjurkan Nabi, hendaknya kita memberi makan pada orang lain. Makanya ada ayat khusus Bapak Ibu yang kronologisnya juga dari orang-orang jahiliyah. Ternyata orang-orang jahiliyah itu juga punya kebiasaan yang baik loh Pak. Setiap pekan itu motong onta, potong bagi-bagi dengan orang lain. Cuman suatu ketika ada riwayat, di saat ia motong onta yang keberapa gitu, ada anak yatim datang meminta daging onta itu sedikit saja. Wahai Tuhan, bisakah saya minta daging ontanya sedikit? Saya adalah anak yatim, bapak sudah meninggal di saat kemarin. Apa kata orang jahiliyah itu? Enak saja kamu minta-minta, sana kamu jauh-jauh. Nah, dari peristiwa ini langsung Allah menegur, turunlah ayat yang namanya surah Al-Ma'un ayat 1-3 itu Bapak. Makanya Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang membohongi agama, orang-orang yang mendustakan agama? Kan begitu ayatnya itu. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang ngusir tadi termasuk menghardik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang yang sangat memerlukan. Jadi ini kronologisnya turunnya surah Al-Ma'un gara-gara ada anak yatim diusir oleh orang-orang jahiliyah, maka Allah menegaskan, itulah pembohong-pembohong agama itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, dan peliharalah silaturahim. Nah, silaturahim ini mudah sekali Bapak Ibu, cuman ditekankan oleh Nabi silaturahim ada dua. Bagi kita yang sudah biasa berjamaah di syuhada ini kan, ketemu sering jabat tangan, sering tegur sapa, itu bentuk silaturahim, itu ngobrol-ngobrol. Nah, yang dianjurkan lagi yang kedua adalah kita diwajibkan bersilaturahim dengan orang yang sudah memutus silaturahim dengan kita. Misalnya ini ada orang dibilang, pokoknya mulai sekarang putus hubungan kita. Tidak apa-apa, hari itu terima saja Pak, besok ada waktu silahkan kita datangi untuk menyambung silaturahim kembali. Dan Nabi berjanji Bapak Ibu, siapa orang yang melakukan nyambung silaturahim seperti ini, dijamin yang pertama adalah dimurahkan rezekinya. Bapak Ibu kalau ingin sukses usahanya, silahkan dikembangkan silaturahim itu. Yang kedua, orang yang biasa silaturahim, Nabi berjanji akan dipanjangkan umurnya Pak. Walaupun kita punya keyakinan umur itu memang sudah ditakdirkan Allah, tapi Nabi berjanji siapa yang rajin silaturahim, umurnya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang nih Pak, hampir setiap hari ada berita meninggal, ada orang tua, ada anak-anak, ada pemuda. Bahkan ada kemarin berita di daerah kita nih, baru menikah sehari gigit buaya meninggal malamnya, baru sehari nikah. Katanya sih belum malam pertama itu, katanya ya.
Artinya yang namanya umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita berbuat melaksanakan apa yang dianjurkan Rasulullah, insya Allah Allah akan memberikan dengan Rahman dan Rahimnya itu. Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Kalau kita selalu melaksanakan perintah Rasulullah, insya Allah Allah akan mengabulkan itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadis itu, wa sallu fil laili wan nasu niyamun, dan berdirilah di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Sekarang itu Pak, banyak orang bangun di malam hari nonton bola. Tidak apa-apa nonton bola baru sholat malam. Sholat malam itu luar biasa. Dalam hadis itu Aisyah mengatakan Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, Bapak Ibu, dari jumlah yang 11 rakaat itu. Itu dalam hadis yang sangat sahih. Nah, kalau kita nggak bisa setiap malam ya paling nggak seminggu 6 kali lah. Tidak sanggup 6 kali ya 5 kali. Tidak sanggup ya seminggu sekali. Nggak sanggup ya kapan sanggupnya? Jangan sampai tidak sama sekali. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, syaratnya yang keempat, bangun di malam hari. Di saat orang nyenyak tidur itu kita bangun, kita sholat. Kan praktek sholat malam itu Pak ada dua yang sangat dominan itu. Pertama bisa kita kerjakan setelah kita habis sholat isya itu. Ya seperti kita tarawih di bulan Ramadan lah. Silahkan aja. Kalau tidak mau begitu kita tidur dulu. Kalau habis tidur nanti sholat, itu nilainya tahajud itu. Kan ayatnya jelas itu Pak. Imam kita sering baca itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan kata Allah, dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan. Jadi kita tambahan Bapak Ibu. Tambahan itu artinya apa? Siapa tahu yang pokoknya itu kurang-kurang, ditambah itu. Kalau ada ibarat itu ibadah kita yang bocor-bocor itu ditambah dengan sholat-sholat sunnah itu. Dan harapan Allah maqamam mahmuda, kita mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat Bapak Ibu. Kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah karena kita biasa melakukan sholat tahajud. Jadi bedanya Bapak Ibu, kalau kita kerjakan setelah kita tidur itu namanya tahajud. Kalau kita kerjakan semalaman sebelum tidur, pendapat ulama yang kedua adalah qiyamul lail, berdiri di malam hari. Ada juga yang mengatakan setelah tidur juga dikatakan qiyamul lail. Artinya pendapat itu kita terima semua. Yang intinya kata Allah dalam Al-Quran tadi, maqamam mahmuda. Orang yang biasa sholat tahajud akan mendapatkan makom, tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira 4 hal itu kita bisa kerjakan tanpa modal Pak. Senyum, memberi makan aja yang modal itu. Itu kan tadi dengan cara kalau kita punya. Yang ketiga, silaturahim. Jadi jangan juga lah silaturahim nunggu lebaran aja. Pas kita nggak sampai lebaran umur kita, nggak jadi silaturahmi. Saya pernah ngajak, yuk kita ke tempatnya Bapak ini. Nanti aja kalau hari raya Pak. Pas sebelum puasa dia meninggal, niatnya sudah ada. Makanya silaturahmi itu kapan saja. Dan yang keempat adalah berdiri di malam hari. Insya Allah dalam beberapa teori kita baca, justru salat malam itu udara kita masih segar, akan menyupport kesehatan tubuh kita. Percayalah Bapak Ibu, orang yang biasa sholat malam menjadikan kita cerdas, menjadikan tenang pemikiran kita, dan menjadikan nyaman udara yang kita hirup di setiap hari itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surganya Allah dengan mengamalkan 4 hal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.